Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi kali ini aku akan ngebahas sebuah perfume yang menurut aku ini tuh wanginya super unik banget. Ini salah satu perfume dari Paris Corner Amir Identity Rose and Leather. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama perfume yang satu ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi sebelumnya aku mau info dulu kalau aku tuh dapat perfume ini tuh dari salah satu teman wangiku, yaitu Mbak Baby. Yang mana ini sebenarnya adalah koleksi pribadinya dari Mbak Baby yang beliau kasih ke aku buat aku review. Dan sebelum itu aku juga mau info kalau Mbak Baby tuh juga punya koleksi-koleksi pribadi yang dia jual di Tokopedia. Nama tokonya adalah Toko Sekzade. Ini sekarang aku lagi buka-buka Sekzade-nya dan wow, kayaknya di sana masih banyak perfume-perfume yang menarik gitu ya dengan harga yang miring-miring tuh, kayak kalian bisa dapat Issa Ulrich de Varenne dengan harga 100.000 doang. Terus beberapa perfume lokal juga dan perfume celebrity, perfume designer, sampai ada Osman Liut yang di Indonesia tuh susah banget dapetin dan Mbak Baby itu ada di tokonya. Walaupun ada yang juga pre-love gitu, jadi ada yang segel, ada yang pre-love. Kalian bisa ceki-ceki aja, nanti aku taruh pokoknya linknya di description box buat kalian yang kepo. Oke, kayak tadi aku bilang, jadi ini Mbak Baby sendiri udah pakai perfumenya dan kayaknya tinggal setengahan gitu waktu nyampe di aku. Dan ini salah satu perfume yang Mbak Baby kasih ke aku yang langsung kayak, wah, ini adalah perfume terunik dan terenak yang pernah aku sniff. Yang unik banget, aromanya aku belum pernah sniff sebelumnya, tapi langsung bikin jatuh cinta pada hiduan pertama. Dan sebelum aku dapat perfume ini, aku tuh sebenarnya belum pernah kenal dengan brandnya Amir ini. Dan ternyata Amir ini adalah salah satu brand dari perfume company yang namanya Paris Corner. Ternyata Paris Corner tuh emang udah terkenal banget dengan perfume-perfume yang nge-clone, ngedupe. Dia sendiri tuh adanya di Uni Emirat Arab gitu. Jadi ini tergolong perfume Arab, perfume Timur Tengah gitu ya. Kalau dilihat dari webnya, brandnya itu bukan cuman Emir aja, tapi ada beberapa brand lainnya. Dan Emir pun punya banyak varian gitu. Salah satu lainnya adalah yang Emir Identity gitu. Nah, jadi setelah aku punya usut cari tahu gitu bahwa ternyata Identity Rose and Leather ini tuh adalah dupe dari salah satu perfumenya Frederic Malle. Jadi Frederic Malle sendiri itu adalah salah satu niche fragrance house gitu lah, yang berdirinya udah lama banget kalau aku lihat di Fragrantica. Dan salah satu produknya itu yang lumayan terkenal juga namanya adalah Rose and Cure gitu. Nah ternyata si Identity Rose and Leather ini tuh ngedupe atau nge-clone si Rose and Cure itu gitu. Dan kalau dilihat dari botolnya juga nih, aku tayangin di sini ya, mirip banget ya. Jadi ini botolnya Amir Identity, aku nggak punya boxnya, tapi aku pernah lihat boxnya tuh kayaknya juga lumayan oke. Ini tuh botolnya berat banget, super bulky. Ini tebelnya tuh segini aja tuh, tebelnya udah bisa 4 sentian, 3 atau 4 senti untuk bottomnya ini. Lucunya lagi adalah dia sprayernya warnanya hitam. Jadi kelihatan banget gitu loh sprayernya. Aku kayaknya belum pernah lihat deh perfume yang sprayernya warna hitam kayak gini. Ditambah lagi stikernya ini tuh dia sebenarnya kayak stiker, tapi dia yang tipenya menonjol gitu. Dan ini tuh kayak bukan dari kertas gitu loh, ini kayak dari apa ya, pokoknya sesuatu yang lebih tebel, tulisannya juga menonjol gitu. Keren banget deh ini tuh, kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Tutupnya juga gede, walaupun ini enggak erat, nggak bisa dibilang erat karena ini botolnya berat banget. Jadi kalau misalnya pegang tutupnya takut hati-hati lepas karena ini berat gitu ya. Nih tutupnya juga tebel banget gitu. Terus di atas sprayernya ini ada tulisan Paris Corner. Ininya warna hitam sprayernya dan ya kurang lebih kayak gini gitu ya. Ini aku nggak tahu pasarannya di Indonesia atau di pasar lokal tuh berapa kurang lebih, nanti aku coba cari-cari. Kalau ketemu aku akan taruh di sini juga di description box kalau aku yakin tokonya terpercaya ya. Nah, oke, sekarang gimana dengan wanginya? Ini sebenarnya dari tadi aku udah sempet spray sebelum aku bikin video ini dan dia nggak ada oilnya, udah nggak ada sama sekali kesan oilnya. Aku akan spray ulang. Sprayernya enak banget, dibilang empuk banget enggak, tapi dibilang keras juga enggak, jadi kayak dipencetnya enak gitu. Dan dia tidak oily teksturnya.
sprayernya juga kayak nggak begitu menyebar, tapi dia lumayan halus butirannya. Aromanya ini bener-bener yang unik banget. Di awal penyemprotan aku tuh ngerasa ini wanginya lumayan kayak ada wangi nutty-nya, kayak ada wangi creamy yang mirip seperti wangi kacang-kacangan gitu loh. Karena dia tuh ada sesuatu yang gurih gitu di sini, walaupun tetap aja dia berpadu sama sesuatu yang berkesan asem dan fresh gitu ya, berkesan aromatik juga, berkesan sesuatu yang kayak eee, lumayan aroma yang tajam gitu, tajam dan juga arahnya tuh ada asemnya juga dan ada wangi rose-nya. Di sini rose-nya tuh menurut aku adalah rose yang cukup fresh gitu. Jadi bukan rose yang gelap gitu, ya bukan rose yang berkesan gelap. Ini rose-nya yang berkesan fresh, yang berkesan ada asem-asem rose-nya gitu kayak wangi air mawar yang biasa buat toner air mawar tuh ada nuansa itunya, walaupun itu tuh kayak dibalut sama sesuatu yang sifatnya lebih aromatik dan ada sedikit sentuhan gurihnya. Nah, sebenarnya yang bikin menarik itu menurut aku si sentuhan yang kayak gurih gitu yang aku sendiri nggak tahu itu dari mana. Karena kalau misalnya dibaca di notes-nya, ini aku dapat dari webnya Paris Corner karena setelah aku cari di Fragrantica ternyata perfumnya Paris Corner yang terdaftar di Fragrantica tuh baru 4 gitu, 4 perfume. Sedangkan kan Paris Corner banyak banget dan Identity Rose and Leather nih nggak ada di Fragrantica, belum ada. Jadi di sini ditulis di top notes dia pakai geranium dan blackcurrant juga Sichuan pepper. Di middle notes dia pakai leather dan juga rose. Aku curiganya apa dari leathernya ya wanginya jadi kayak kesannya kayak agak sedikit creamy atau uh, kacang kayak wangi kacang gitu. Di sini rose-nya lumayan berasa, di base note dia pakai vetiver dan juga cedar gitu. Jadi ini wangi sangat unik dan jadi karena ini tuh nggak pernah aku sniff sebelumnya wanginya jadi sangat berkesan mahal dan mewah gitu loh kalau di hidung aku. Selain karena emang botolnya juga kayak mewah banget, kayak mahal banget, tapi ini aroma yang bener-bener kayak kalau kita sniff wangi ini, kita pasti langsung kayak bertanya-tanya, "Ini wangi apa ya?" Karena selain wanginya tuh unik, dia tuh juga lumayan strong, menurut aku lumayan berkarakter. Jadi karakter dari perfume ini tuh kayak, kuat banget gitu tipenya. Walaupun aku nggak bisa kategorikan dia yang super mabul-mabul, siachnya sampai kayak meninggalkan jejak banget gitu, tapi setidaknya kita yang di deketnya kurang lebih kayak 1 meter, 1,5 meter tuh pasti bisa sniff wangi ini, karena wanginya tuh lumayan yang menonjol dan unik gitu. Nah, di fase berikutnya, middle note sampai base note-nya tuh aku lebih ngerasain wangi yang arahnya tuh rose-nya lebih lembut gitu. Rose-nya lebih berkesan mature, lebih makin ke belakang, makin soft dan berpadu sama wangi kayu-kayuan gitu. Jadi di belakangnya tuh dia lebih lembut, nggak setajam wangi atau nggak searomatik wangi pada saat yang di awalnya gitu. Dia bisa tahan di kulitku tuh kurang lebih sampai 8-9 jam. Jadi kalau misalnya aku pakai malam sebelum tidur, pagi-pagi di kulit itu dia masih ada dengan sisa-sisa aroma yang tadi aku bilang base note-nya si rose yang lembut dan wangi woody itu bener-bener juga nggak kalah enak sama wangi yang di awal. Waktu aku pertama kali sniff, kesan yang aku dapat ini wanginya emang condong ke arah lebih maskulin gitu. Tapi kayak lama-kelamaan aku ngerasa ini tuh sisi femininnya juga ada gitu sebenarnya. Mungkin karena dari dia pakai rose, aku bisa dapat juga sisi femininnya. Jadi, memang pada akhirnya menurut aku aroma ini tuh jatuhnya unisex, bisa dipakai cowok ataupun cewek. Tapi memang ini aroma yang, walaupun dia fresh dan aromatik, lebih cocok emang buat kalian yang, mungkin di atas 25 tahunan gitu loh. Dan emang yang demen sama wangi-wangi yang karakternya unik gitu, bukan karakter yang biasa-biasa aja, bukan yang sekedar kayak fruity floral yang gampang disukai kebanyakan orang, bukan yang sifatnya mass pleasing gitu ya. Cuman aku sendiri sih sejujurnya bisa jatuh cinta sama wangi ini di hidupan pertama gitu. Jadi nggak perlu waktu untuk aku bisa mencerna wanginya dan wow gitu dan bilang, "Wow ini enak banget." Pokoknya kalau misalnya kalian punya kesempatan, at least di can-nya mungkin nanti kalau misalnya aku dapet,
toko yang terpercaya yang jual Diken ini aku akan taruh di description box. Setidaknya kalian pernah nyobain wangi kayak gini gitu ya. Walaupun aku sendiri belum pernah sniff wanginya Frederic Malle yang Rose and Cure itu. Mungkin next time kalau misalnya ada kesempatan untuk punya Dikennya, aku bakal cari Dikennya. Tapi setidaknya aku happy banget karena udah bisa nyobain salah satu clone-nya, yaitu yang ini, Amir Identity Rose and Leather ini. Anyway, aku sempat intip-intip di Fragrantica, notes-nya itu bener-bener mirip banget gitu ya. Dan kalau untuk yang Frederic Malle, top notes yang dominannya malah geranium sama leather dan vetiver-nya. Aku nggak tahu apakah persis sama atau enggak, tapi setidak-tidaknya ini bener-bener layak banget buat kalian pencinta pewangian, setidaknya pernah nge-sniff 1 kali gitu. Itu sih yang pengen aku share, kepada kalian. Anyway, ketahanannya di baju itu lebih lama lagi daripada ketahanan di kulit pastinya. Jadi dia bisa di baju tuh nempel terus deh, sampai bajunya dicuci tuh dia nggak bakal hilang dari baju. Pokoknya ini wanginya lumayan mantap gitu. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banget buat Mbak Baby yang udah ngasih aku kesempatan buat nyobain perfume yang satu ini dan aku bisa share juga pengalamanku menggunakan produk ini di YouTube channel. Dan buat kalian yang nonton, apakah kalian juga ada yang udah pernah nyobain brand dari Amir, dari Paris Corner yang Amir Identity, entah yang Rose and Leather atau mungkin yang lainnya? Please komen di bawah, karena setelah aku baca-baca aku jadi juga tertarik sama salah satu variannya Amir Identity ini yang unique portrait. Mungkin kalian ada udah pernah nyobain, please komen di bawah, oke? Yang pasti sekian dulu videoku kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa nanti ceki-ceki juga tokonya Mbak Baby di Sex Daddy. Siapa tahu ada produk yang selama ini kalian udah cari, tapi kalian masih mikir-mikir karena harganya masih kemahalan. Di situ bisa dapet dengan harga lebih terjangkau. Atau mungkin kalian juga bisa dapet pre-love-nya sehingga harganya pasti lebih miring. Oke? Thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!